Esil akhirnya mengingat jika laki-laki yang ada di hadapannya itu adalah Young Monarch. Suho bingung ketika mendengar Esil memanggilnya Young Monarch. Esil kemudian bilang bahwa dirinya tidak mengenali Suho karena Suho sudah banyak berubah. Namun saat ini Suho sangat mirip dengan Sung Jinwoo. Seketika itu Esil kembali pingsan. Suho pun terkejut melihatnya. Beru kemudian memeriksa Esil dan mengatakan Esil hanya pingsan karena kelelahan dan dia belum mati. Jadi Suho tidak perlu khawatir. Sedangkan di sisi lain, para hunter yang terculik terlihat masih pingsan juga. Beru kemudian menyembuhkannya menggunakan skill healing yang dia miliki. Notif dari sistem muncul. Suho telah menyelesaikan quest karena berhasil menyelamatkan 7 hunter yang telah terculik. Suho pun menerima hadiah berupa 3 poin atribut dan 700 emas. Melihat itu, Suho jadi bingung karena ini adalah pertama kalinya mendapatkan emas. Lalu Suho melihat status window-nya. Dia sadar bahwa saat ini dia bisa menggunakan item store dan menggunakan emas itu untuk membeli item dari shop window itu. Di sana ada banyak item potion dan berbagai macam item yang bisa dia beli. Suho jadi teringat pada saat dia masih kecil. Ayahnya selalu memberikannya upah setiap kali dia selesai melakukan tugasnya. Mengingat itu, Suho jadi tersenyum tipis. Setelah dipikir-pikir, sistem itu dibuat oleh ayahnya, dan Suho berjanji akan menggunakan sistem ini dengan sebaik-baiknya. Melihat Esil yang masih pingsan, Suho berinisiatif membelikannya obat dari window shop-nya. Obat itu akan memulihkan 50 hit point saat dikonsumsi. Suho kemudian meminumkan obat itu kepada Esil. Melihat Suho rela menggunakan emas yang berharga hanya untuk menyembuhkan Esil yang tak berguna, Beru kagum dengan kemurahan hati tuan mudanya itu. Lalu Suho bilang bahwa mereka tidak bisa meninggalkan Esil begitu saja. Jadi untuk saat ini dia berencana membawanya ke Shadow Dungeon. Selain itu, mereka juga perlu membawa tubuh demon yang telah dikalahkan oleh Brockie ke sana juga. Brockie pun menyeret ketiga mayat demon yang dia kalahkan, sedangkan Grey membawa Esil dan mereka pergi memasuki Shadow Dungeon bersama-sama. Di sisi lain, Suho tidak ikut. Sambil memegang pedang Youngers, Suho bilang bahwa saat ini masih ada yang ingin dia bereskan. Kemudian Suho menghampiri para Mistborn yang digantung dan dibakar dengan api biru. Sejak pertama kali melihat mereka, Suho membayangkan mereka pasti sangat tersiksa karena tubuhnya terbakar. Kemudian Suho menebas semua Mistborn yang ada di sana menggunakan skill Storm Slash untuk mengakhiri penderitaan mereka. Kemudian, kita diperlihatkan kondisi di luar dungeon. Di sana para karyawan asosiasi sedang melakukan investigasi atas laporan dari Lim Do-gyun. Hasilnya, petugas asosiasi menemukan tubuh monster lizard dan mayat Mistborn. Tapi melihat dari luka pada para hunter yang mati di dalam dungeon tidak terlihat seperti ulah para monster. Namun, semakin masuk ke dalam, mereka menemukan sebuah markas. Di sana ada bekas pertarungan sengit. Ada banyak goresan yang disebabkan oleh bilah pedang. Mendengar laporan itu, ketua investigasi curiga ada seseorang yang terlibat selain semua monster yang telah mereka temui. Lalu ketua itu bertanya kepada Lim Do-gyun. Dia bertanya keberadaan seseorang bernama Sung Jinwoo yang ikut sebagai tim pengangkut. Lim Do-gyun bilang bahwa dia telah membawa juniornya ke tempat yang aman karena mereka hanya hunter rank E, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain meminta bantuan dari asosiasi. Mendengar jawaban itu, ketua investigasi mengapresiasi usaha Lim Do-gyun karena telah mengikuti SOP yang berlaku untuk hunter rank E. Talim merasa lega karena ketua investigasi tidak curiga. Menurutnya, sosok yang menyelamatkan para hunter pasti adalah Suho. Meskipun dia tidak tahu alasan pasti Suho menyembunyikan kemampuannya, tapi dia yakin itu bukanlah karena alasan yang buruk. Maka dari itu, Lim Do-gyun tidak ingin mempublish kekuatan Suho sampai Suhonya sendiri yang menunjukkannya ke publik. Lalu kita dibawa kembali ke dalam Shadow Dungeon. Di sana Esil telah siuman dan dia telah mendengar semua cerita dari Beru, termasuk keberadaan Sung Jinwoo yang saat ini sedang berada di luar planet dan berusaha menghentikan pasukan Itarim yang mencoba menginvasi bumi. Suho kemudian bertanya pada Esil, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Esil bilang, mereka pernah bertemu pada tutorial yang Suho jalani sebelumnya. Saat itu Suho bilang akan mengingatnya, namun sepertinya Suho saat ini sudah lupa. Suho bilang ingatannya soal tutorial itu sudah agak kabur. Setelah mati-matian mengingatnya, Suho akhirnya mengingat Esil. Saat itu Esil langsung menyerah saat pertama kali bertemu dengan Suho. Di sisi lain, dengan tidak tahu diri, Beru malah memarahi Esil karena tidak serius pada tes untuk Young Monarch. Padahal saat itu, jelas-jelas Beru juga tidak serius. Kemudian Beru bertanya terkait kekuatan Esil yang hilang dan apa yang terjadi di dalam kastil iblis. Esil kemudian bercerita, awalnya dia dan klannya hidup damai setelah Sung Jinwoo menjadikan klannya sebagai bangsawan nomor 1 di dalam kastil iblis. Namun setengah tahun yang lalu muncul sebuah masalah.
sebuah obat kuat bernama Stardust mulai menyebar di kalangan para demon. Suho cukup terkejut. Dia rasa saat melawan para demon, Suho mendengar soal Stardust. Kemudian Ezreal melanjutkan bahwa Stardust tidak berefek pada demon rank tinggi, namun akan sangat berguna meningkatkan kekuatan demon rank rendah. Stardust berubah menjadi sebuah katalis dan dikombinasikan dengan tidak adanya Sung Jinwoo. Para demon mulai bergabung untuk satu tujuan, yaitu melakukan pemberontakan melawan klan Radir yang ada di bawah perlindungan Shadow Monarch. Pemberontakan yang dilakukan para demon meningkat menjadi perang besar. Klan Radir melawan untuk melindungi kastil iblis yang Sung Jinwoo percayakan pada mereka. Dengan tanpa kekuatan yang memadai, akhirnya klan Radir kalah setelah setengah tahun berperang. Namun para demon tidak berhenti sampai di situ. Mereka menguras darah keluarga Ezreal yang tertangkap. Dan untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan, mereka meminum darah itu. Karena bangsawan demon memiliki darah murni, ayah Ezreal dan semua orang di keluarganya menjadi korban. Ezreal juga kehilangan kekuatannya karena darahnya banyak terambil. Jadi saat ini hanya tersisa Ezreal saja sebagai pewaris darah bangsawan di klan Radir. Ezreal merasa takut pada Sung Jinwoo. Dia pikir Jinwoo pasti akan marah karena mereka tidak bisa menjaga kastil iblis. Namun Suho menenangkannya. Suho pikir ayahnya pasti tidak akan marah karena Ezreal dan keluarganya sudah berjuang mati-matian, dan itu lebih dari cukup. Suho juga berterima kasih karena klan Radir telah berusaha mati-matian menjaga amanah yang ayahnya berikan. Maka dari itu, Suho akan membantu sebanyak yang dia bisa dan bekerja sama untuk merebut kembali tahta dari klan Radir. Mendengar hal itu, Ezreal jadi teringat dengan perkataan Jinwoo yang menjadikan klan Radir menjadi bangsawan nomor 1. Ezreal terharu karena Suho sangat mirip dengan ayahnya. Kemudian notif dari sistem muncul. Penyitas terakhir dari bangsawan berdarah murni Ezreal merasa berterima kasih kepada player dan muncul tawaran untuk menjadikan keturunan White Flame Monarch sebagai rekan. Suho terkejut karena tahu Ezreal adalah keturunan monark kedua yang dia temui. Suho pikir itu pasti karena Ezreal adalah satu-satunya bangsawan demon yang masih tersisa. Setelah menerima tawaran itu, Suho mendapatkan bond skill dengan keturunan White Flame. Bond skill itu bernama Demon Strike. Kekuatan itu dapat memberikan serangan besar ketika menerima energi dari keturunan White Flame. Ezreal juga terkejut karena ada status window yang muncul di hadapannya. Suho awalnya tidak tahu hal itu bisa terjadi karena sebelumnya Grey tidak bisa bicara. Sedangkan Ezrealnya sendiri tambah terkejut karena mengetahui dirinya telah terpilih menjadi penerus dari White Flame Monarch. Suho kemudian mencoba bond skillnya bersama Ezreal. Setelah bond skill Demon Strike diaktifkan, rambut Ezreal berubah menjadi putih dan wujudnya juga berubah. Ezreal memadatkan semua energi sihir yang dia miliki di kedua tangannya dan mentransfernya kepada Suho. Sebuah kilatan petir hitam terlihat mengalir di tangan Suho. Akhirnya Suho tahu efek dari bond skill Demon Strike yang baru saja dia dapatkan. Namun Ezreal langsung ambruk karena energinya telah habis. Kemudian Suho menyuruh Ezreal untuk beristirahat. Tapi Suho penasaran betapa kuat skill barunya itu, karena hanya dengan satu skill saja bisa menghabiskan energi sihir Ezreal. Kemudian Suho mencoba menggunakannya untuk meninju tembok di hadapannya. Tapi alangkah terkejutnya dia, efeknya sangat kecil. Suho curiga hal itu karena charge rate-nya 0%. Namun Suho bingung bagaimana cara mengisi energinya, karena di sana tidak dijelaskan. Lalu Beru meminta izin untuk memakan mayat demon yang mereka bawa ke Shadow Dungeon. Tapi Suho tidak mengizinkannya, karena Suho belum menjadikan mereka sebagai pasukan bayangan. Namun saat Suho akan membangkitkan mereka, skill extraction yang Suho gunakan tidak berhasil. Hal itu disebabkan karena mana para demon itu telah terkontaminasi. Berhubung tidak bisa dibangkitkan, Suho mengizinkan Beru untuk memakan mereka semua. Kemudian Suho kembali memberikan obat yang dia beli dari window shop kepada Ezreal. Merasa sudah banyak merepotkan, Ezreal berterima kasih kepada Suho. Mengingat Ezreal sekarang sudah tidak memiliki tempat tinggal, Suho memberikan otoritas di sektor kota yang ada di Shadow Dungeon sebagai domain barunya Ezreal. Lalu, setelah Beru selesai memakan mayat dari para demon, Beru mendapatkan sesuatu. Dia memberitahu Suho bahwa ada petunjuk soal utusan Itarim. Kemudian Beru menceritakan semua yang dia lihat kepada Ezreal, Suho, Grey, dan bayangannya Brockie. Sebelum memulainya, Beru bilang Stardust telah tersebar di bumi dan Mistborn adalah monster dari luar bumi.
Dua informasi awal saja sudah mengejutkan Suho dan Esil. Dan entah kebetulan atau tidak, semua ini terhubung dengan Brookie. Dengan kata lain, aktivitas guild Hyena yang ada di Gunung Guanak. Para demon mendapatkan manusia dari guild Hyena yang kemudian diubah menjadi Mistburn yang akan digunakan sebagai bahan bakar dari Stardust. Mereka juga memproduksi Stardust pada banyak tempat selain yang telah mereka datangi tadi. Semua lokasi itu disebut sebagai pabrik Stardust. Kesimpulannya, guild Hyena menculik para manusia, lalu guild Reaper mengambil dan memasarkannya ke semua pabrik. Kemudian pabrik itu menggunakan mereka untuk membuat Stardust. Sudah jelas bahwa Itarim ada di balik koneksi ketiga faksi ini. Selain itu, ada juga peran manusia yang menciptakan sistem manufaktur Stardust. Mendengar ada manusia yang terlibat, Suho pun jadi terkejut. Kemudian Beru bilang bahwa utusan Itarim bersembunyi pada suatu tempat di bumi. Beru melihat ada manusia yang membantu utusan itu. Dia adalah wakil ketua Guild Reaper, yaitu Lee Min Sung. Kemungkinan mereka akan menemukan utusan Itarim jika berhasil menginterogasi Lee Min Sung. Kemudian di hari berikutnya, para wartawan telah terlihat berkumpul di depan kantor Guild Reaper. Tidak lama kemudian, Lee Min Sung keluar didampingi petugas asosiasi. Para wartawan bertanya apa yang terjadi pada investigasi asosiasi Hunter. Lee Min Sung berdalih itu semua hanya tuduhan yang tak berdasar. Lalu seorang wartawan juga bertanya, apakah Lee Min Sung tidak tahu bahwa Guild Hyena yang disponsori oleh Guild Reaper telah menculik para warga? Terlebih lagi, ada banyak kasus di mana Hunter terbunuh pada field stasiun Seoul yang diurus oleh Guild Reaper. Lee Min Sung kembali berdalih bahwa semua yang dilakukan oleh Guild Reaper untuk kebaikan dunia yang sedang kacau. Sebagai veteran artis, Lee Min Sung memulai aktingnya. Dia bilang alasan mendukung Guild Hyena agar mereka yang berisikan banyak Hunter Rank D bisa segera bertindak demi kepentingan publik. Dan soal field stasiun Seoul itu ditunjukkan menjadi tempat untuk Hunter baru mendapatkan pengalaman. Sambil menangis, Lee Min Sung bilang bahwa semua ini kesalahannya karena tidak memperhatikan manajemen SOP. Jika dia lebih berhati-hati lagi, pasti tidak akan ada banyak nyawa yang melayang. Statement Lee Min Sung itu pun sukses mencuci otak para wartawan yang hadir. Dengan ekspresi nyengir yang licik, Lee Min Sung merasa puas dengan apa yang telah dia lakukan. Lalu, pada saat diinterogasi oleh ketua asosiasi, tanpa bertanya sedikit pun, ketua asosiasi langsung menyuruh Lee Min Sung untuk pulang. Mengalami itu, Lee Min Sung pun hanya menyimpulkan bahwa asosiasi tidak memiliki bukti kuat terkait dirinya yang menjadi dalang di balik beredarnya Stardust. Suho yang hadir di asosiasi bertanya apakah Beru merasakan energi Itarim dalam tubuh Lee Min Sung. Beru bilang tidak ada. Lee Min Sung tidak sedang dikendalikan oleh Itarim. Setelah itu Suho berniat untuk langsung menghajarnya saja. Tapi hal itu dihentikan oleh Beru. Meskipun Suho bisa mengalahkan banyak musuh kuat, namun mana Lee Min Sung yang dirasakan oleh Beru sangat berbeda. Level Suho saat ini masih berada jauh di bawahnya. Setelah memasuki mobil, merasa dirinya sudah sangat aman, Lee Min Sung mengeluarkan senyuman liciknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.